Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back di video series bersama saya Ailsa Hayati Marsa Salsabila. Nah, di video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang jenis-jenis public speaking, etika dalam public speaking, dan konsekuensi ketika melakukan pelanggaran dalam public speaking. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan tentang menganalisa strategi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Nah, keterampilan dalam public speaking melalui banyaknya seminar, pelatihan, dan konferensi yang memerlukan pembicara yang kompeten. Namun, meskipun banyak orang yang berbicara di depan umum, tidak semua orang mampu dalam menyampaikan pesan dengan komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, berbagai faktor seperti kemampuan dalam menyusun pesan, pemilihan kata, dan menggunakan bahasa tubuh yang baik, serta interaksi dengan para audiens dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam public speaking. Nah, menurut Pratiwi, yaitu pentingnya persiapan dalam public speaking terdapat 5 unsur yang menjadi faktor keberhasilan, yaitu yang pertama, menguasai materi. Nah, penting bagi seorang individu untuk menguasai materi yang akan disampaikan, karena hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam berbicara di depan umum. Persiapan dan pemahaman materi yang baik akan memudahkan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga saat menyampaikan pesan. Nah, selain itu, penguasaan materi akan memungkinkan penyampaian yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh para audiens. Persiapan yang baik juga dapat membantu pembicara merasa lebih percaya diri. Nah, yang kedua, yaitu harus mengenali audiens. Saat berbicara di depan banyak orang, seorang pembicara berhadapan dengan audiens yang memiliki banyak sekali karakter dan latar belakang. Setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda, harus disesuaikan. Nah, oleh karena itu, seorang public speaker perlu mengenali audiensnya agar dapat menyesuaikan diri dan menciptakan suasana yang dinamis. Nah, untuk menarik perhatian para audiens, seorang public speaker perlu memperhatikan beberapa hal seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta variasi suara. Nah, kontak mata yang sangat mempengaruhi perhatian audiens terhadap materi yang akan dibahas. Seorang pembicara tatapan dan ramah dan fokus sehingga audiens merasa dihargai dan percaya pada saat pembicara. Nah, yang ketiga yaitu visualisasi positif. Membayangkan diri sebagai seseorang yang mampu meyakinkan audiens dengan menyampaikan poin-poin penting. Nah, yang keempat yaitu jangan minta maaf. Meminta maaf dari awal atau sebelum memulai berbicara, terutama karena kekurangan persiapan atau kesalahan yang terjadi, bisa menurunkan kepercayaan para audiens. Nah, yang kelima, berjaga-jaga sebelum menyampaikan materi. Seorang pembicara atau public speaker sebaiknya mengujinya terlebih dahulu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang terdekat. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama presentasi yang memastikan kesiapan untuk menghadapinya. Nah, salah satu masalah umum yang sering dihadapi saat berbicara di depan umum adalah perasaan gugup yang ditandai dengan detak jantung cepat, gemetar, keringat dingin, suara yang bergetar, pusing, dan bahkan mual. Rasa tidak kepercayaan diri yang sering menjadi penyebab utama perasaan gugup tersebut. Nah, cara mengatasinya, hal ini dengan melakukan persiapan atau pelatihan yang matang sebelum tampil di depan publik. Memperbaiki persepsi diri, berpikir positif, dan berlatih dalam public speaker secara rutin. Nah, poin yang kedua yaitu kecemasan yang dihadapi dalam menyampaikan sebuah informasi. Kecemasan dalam berbicara di depan umum bukanlah sekedar gejala kegugupan sesaat saja, melainkan merupakan hal yang dapat mempengaruhi sebagian besar seseorang dalam berbicara di depan umum. Nah, rasa takut untuk berbicara di depan audiens, hal tersebut juga terjadi di kalangan mahasiswa saat melakukan presentasi atau dalam interaksi interpersonal. Dapat secara signifikan menghambat kinerja akademis dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, solusinya dalam menangani kecemasan yaitu salah satunya dengan percaya diri. Adanya harapan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, sejalan dengan teori public speaking. Nah, yang poin ketiga yaitu mengelola waktu dengan efektif. Dengan persiapan berbicara dapat mengatur durasi waktu, sehingga semua poin-poin penting dapat tersampaikan tanpa terburu-buru atau melewatkan sebuah informasi yang penting. Mengatur waktu dengan baik sangat penting untuk sukses dalam berbicara di depan umum.
Nah, saat memberikan presentasi, kita perlu merencanakan berapa lama setiap bagian materi yang akan disampaikan dengan membagi presentasi menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, isi, dan penutupan. Sehingga pembicara bisa memastikan setiap bagian atau poin-poin penting mendapat perhatian yang cukup tanpa melebihi waktu yang ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.